Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa an Zaid ibn Arqam radhiyallahu an qala, dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu an dia berkata, sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-aida. Nabi salat Aid. Thumma rakhasa fil jumu'ati. Lalu beliau memberikan rukhsah fil jumu'ati, yaitu terkait dengan salat Jum'ah. Ketika hari raya dan salat Jum'ah itu pada hari yang sama, yaitu Aid. Salat apa? Aid, baik Idul Adha ataupun Aidul Fitri terjadi pada hari Jum'ah, maka Nabi memberikan rukhsah, keringanan untuk tidak mengikuti salat Jum'ah. Faqala, maka beliau bersabda, man syaa ayyusalliya falyusall. Siapa yang mau salat, artinya salat Jum'ah, maka silakan untuk salat Jum'ah. Rawahul khamsah illa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Sebenarnya hadis ini dhaif, lemah, tetapi banyak hadis-hadis yang seperti ini, sehingga para ulama kebanyakan menjadikan dasar bahwa ketika hari raya terjadi pada hari Jum'ah, maka boleh orang itu salat Jum'ah dan boleh tidak salat Jum'ah. Dan ini bagian daripada rukhsah. Karena antara salat Jum'ah dengan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu ada kemiripan. Dan ketika ada kemiripan, maka yang dilakukan adalah salah satu di antaranya. Dan biasanya orang tentu melakukan salat Idul Fitri atau Idul Adha, lalu kemudian diberikan pilihan mau tetap salat Jum'ah lagi atau tidak. Oleh karena itu di antara para ulama memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang tetap mewajibkan salat Jum'ah karena salat Jum'ah itu adalah fardu, sedang salat Id itu adalah sunnah. Tapi berdasarkan hadis ini, maka ya kebanyakan ulama mengambil rukhsah bahwa memang dibolehkan untuk salat Jum'ah ataupun tidak salat Jum'ah. Ini sebagai suatu pilihan. Dan di antara yang berpendapat bahwa boleh tidak salat Jum'ah, mereka pun berbeda pendapat. Yang tidak salat Jum'ah itu sebagian mewajibkan tetap salat zuhur, dan ada yang beranggapan tidak salat zuhur. Tapi wallahu alam yang kuat adalah salat zuhur. Jadi tetap salat zuhur itu meskipun tidak salat Jum'ah. Dan juga perlu diperhatikan, berarti masjid tetap menyelenggarakan salat Jum'ah. Masjid tetap menyelenggarakan salat Jum'ah agar yang mau salat Jum'ah tetap terfasilitasi, dan yang tidak salat Jum'ah ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau saya sendiri itu ya karena salat zuhur, saya berpandangan tetap salat zuhur, maka ya tetap ke masjid. Ya kalau ke masjid, kalau di masjid itu salat Jum'ah ya berarti saya ikut salat Jum'ah. Ya, itu. Ya kan? Karena kecuali dalam ya perjalanan atau kesulitan lah gitu, yang kemudian tidak salat jamaah ke masjid gitu. Tapi kalau masih di sekitar sini, ya kita salat zuhurnya itu andaikan tidak salat Jum'ah kan kita salat zuhur, dan salat zuhur itu kan berjamaah kalau berdekatan di sini. Nah kalau di situ ternyata bukan salat zuhur, ternyata salat Jum'ah, ya kita ngikut salat Jum'ah. Karena memang pada dasarnya hadis ini awalnya itu adalah
diberikan rukhsah itu untuk orang-orang pegunungan. Pegunungan, ya. Ya di saat itu yang menyelenggarakan sholat Aid atau yang menyelenggarakan sholat Jum'ah itu kan di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Untuk sholat-sholat hariannya mereka punya masjid-masjid kecil yang disebut kalau di kita musola-musola itu. Tapi kalau untuk sholat Jum'ahnya atau untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adhanya mereka turun. Lalu kemudian balik lagi kan. Lah kalau balik lagi untuk sholat Jumat turun lagi, itu kan 2 kali turun. Itu persoalannya. Itu. Jadi yang mendapatkan rukhsah ini sebenarnya memang yang tinggal di kejauhan, di pegunungan atau di pedalaman atau di perkebunan dan seterusnya yang di sana tidak ada sholat Idul Fitri atau tidak ada sholat Jum'ah, sehingga sholat Jum'ahnya harus ke Masjid Raya atau ke Masjid Al-Iman, begitu memang. Nah itulah maka kalau sudah sholat Jum'ah dulu atau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, memang ya semua tumplek-plek di situ. Ya kalau sekarang itu tiap RT ngadain sholat Idul Fitri, ngadain sholat Idul Adha juga. Jadi ya memang sudah agak tidak begitu lagi sesuai dengan kondisi yang ada. Di satu sisi ya umat Islam sekarang itu cenderung kebablasan juga. Dan setiap RT ada masjid. Nanti setiap gang ada masjid, jadi kecil-kecil. Sholat Idul Fitri, Adhanya juga begitu, masing-masing. Pada seharusnya sholat Jum'ah itu lebih besar daripada sholat harian. Jadi ada masjid jami yang itu memang untuk sholat Jum'ah, yang lain bukan untuk sholat Jum'ah. Lalu Idul Fitri dan Idul Adha lebih besar lagi. Gitu. Kalau kota Bengkulu ini yang mengadakan mungkin 1 cukup atau 2, 3 di lapangan yang paling luas. Gitu. Dan ini diantaranya menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang ringan, agama yang sangat memperhatikan bagaimana kondisi hidup dan kehidupan manusia. Dan memang indahnya di zaman Nabi itu ya yang jauh-jauh itu masuk Islam. Dan kalau ngaji itu giliran. Maksudnya giliran itu yang jauh itu kan nggak bisa semua datang. Maka cukup 1 atau ya 2 orang. Jadi ada yang datang, itu kemudian balik menyampaikan. Jadi giliran, kamu dulu ya yang datang untuk ngikutin pelajaran yang disampaikan oleh Nabi. Gitu. Itu hebatnya para sahabat itu begitu. Oleh karena itu ada sahabat yang mendengar, ada yang tidak. Yang mendengar itu menyampaikan kepada yang tidak mendengar. Itu. Demikian. Berikutnya hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata qala Rasulullah bersabda idza shalla ahadukumul jum'ah, jika salah seorang di antara kalian itu salat Jum'ah, falyusalli ba'daha arba'an. Maka hendaknya dia salat setelahnya 4 rakaat. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ada salat sunnah ba'diyah. Ada salat sunnah ba'diyah Jum'ah. Jadi ada salat sunnah ba'diyah Jum'ah. Salat sunnah ba'diyah Jum'ah di dalam hadis ini 4 rakaat. Dan ada yang lain boleh 2 rakaat, enggak ada masalah. Dan hadis ini juga menunjukkan berarti tidak ada salat qobliyah Jum'ah. Andai kan ada salat qobliyah Jum'ah, tentu Nabi mengatakan fal yusalli qablaha kan gitu. Ini enggak ada. Tidak ada salat qobliyahnya. Kenapa? Ya memang di zaman Nabi itu zuhur masuk, itu Nabi kemudian naik mimbar, lalu azan. Setelah azan bukan jeda tapi langsung khutbah.
maka salat qobliyahnya nggak ada waktu, nggak ada kesempatan, gitu. Karena azan di zaman Nabi untuk salat Jum'ah itu adalah pas masuk waktu setelah imam naik mimbar mengucapkan salam. Setelah azan selesai, maka semua jamaah mendengarkan khutbah. Kecuali yang datang terlambat, maka dia dianjurkan salat tahiyatul masjid. Itu bukan salat qobliyah. Itu. Tapi nanti akan kita ketahui untuk salat sunnah, katakanlah andaikan qobliyah, itu adanya bukan setelah masuk waktu, tapi sebelum masuk waktu, sebelum imam naik mimbar. Gitu. Itu memang ada. Nanti ada hadisnya. Ya silakan. Bahkan salatnya bukan 2 rakaat, 4 rakaat, tapi semampunya, sekuatnya, sekehendaknya. Itu salat sunnah di hari Jum'ah. Ada salat sunnah sebelum waktu imam naik mimbar, dan ada salat sunnah yaitu setelah salat Jum'ahnya. Di sini disebutkan 4 rakaat. Berikutnya, wa anis Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anna Muawiyah taqal, sesungguhnya Muawiyah berkata kepadanya, idza shallaital jumu'ata fala tasilha bi sholatin. Jika kamu salat Jum'ah, maka jangan kamu sambung dengan suatu salat. Jadi kalau kamu sudah salat Jum'ah, jangan langsung berdiri salat sunnah. Hatta tatakallama aw takhruja. Sehingga kamu itu berbicara, maksudnya berzikir ya, bukan ngobrol. Langsung ngobrol, bukan begitu. Tapi berzikir gitu, berzikir. Sehingga kamu berbicara aw takhruja, atau kamu keluar. Gitu. Keluar. Nah, setelah keluar silakan salat di rumah atau minggir ke belakang, salat di belakang misalnya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalik. Karena sesungguhnya Rasulullah memerintahkan yang seperti itu, yaitu alla nusila salatan bi salatin. Agar kita itu tidak menyambungkan salat dengan salat lain. Artinya tidak menyambungkan salat fardu langsung dengan salat sunnah. Hatta natakallam, sehingga kita itu berbicara, au nakhruja, atau kita itu keluar. Itu. Oleh karena itu ini ya memang sering ada yang melakukan kan salat sunnah kemudian ganti tempat. Ya. Sebenarnya nggak harus ganti tempat, yang penting berzikir dulu, ngomong tadi gitu. Tapi kalau ingin segera keluar, nggak ingin berzikir misalnya, ya nggak apa-apa, ambil tempat di belakang, lalu kemudian sholat di belakang gitu. Tapi nanti ada hadis betapa utamanya orang yang masih duduk di tempat lalu berzikir lalu kemudian sholat gitu. Itu ada keutamaan juga gitu. Ya, istiqomah di tempat duduknya itu. Tapi ketika ada kepentingan, maka kemudian sholat sunnah di belakang atau sholat sunnah di rumah. Bahkan nanti kita ketahui sholat sunnah itu khususnya untuk ba'diyah, itu rata-rata kalau Nabi melakukannya di rumah. Itu ba'diyah. Karena apa? Ya pulang kan. Nah, pulang kan di rumah. Tapi kalau pulang kita ke rumah makan gimana? Kalau nggak sholat di masjid susah gitu. Iya. Ya. Maka itu perlu dikondisikan. Nah, kalau Nabi memang qobliyahnya juga di rumah. Karena apa? Karena qobliyahnya berada dekat kan, dan tidak di masjid, karena melihat kondisi para sahabat itu sudah siap belum gitu. Oleh karena itu untuk imam, nah perlu diketahui ya, untuk imam itu andaikan nggak salat tahiyatul masjid nggak ada masalah untuk imam, bukan untuk makmum. Jadi memang beda hukum imam dengan hukum makmum. Kalau untuk imam nggak salat tahiyatul masjid itu nggak apa-apa, datang langsung ngimam, datang langsung khutbah. Memang begitu. Nabi datang langsung khutbah. Nah, ada Nabi itu datang di masjid, salat tahiyatul masjid, lalu kemudian baru khutbah, nggak ada begitu. Gitu. Karena memang imam. Jadi, ya beda imam dengan makmum. Dan kemudian biasanya juga Nabi langsung ke belakang. Untuk apa? Supaya tidak menahan makmum. Gitu. Karena makmum itu kalau Nabi masih di masjid, itu makmum nggak akan bubar.
Lain dengan kita memang. Makmum sudah mas bubar dulu. Iya. Itu etika sih. Para sahabat tuh ngerti semua. Gitu. Sebaliknya Nabi juga begitu. Nabi tidak keluar untuk langsung ke masjid kecuali sahabat sudah siap. Gitu. Karena tidak ingin membuat sahabat tuh nggak enak. Nabi sudah datang, saya belum. Gitu. Coba bayangkan. Kalau sekarang kan enggak. Kok bolak-balik kan? Jadi Nabi itu tidak ingin ke masjid kalau jamaah belum siap. Maka ada satu yang terlambat tadi, salat Jumat itu sudah salat. Belum, maka disuruh salat. Dan itu kan kalau nggak terpaksa, itu kan nggak mungkin ada sahabat berani salat sedang Nabi itu khutbah. Coba, nggak mungkin itu zaman dulu. Ya kalau sekarang memang ya berani semua. Iya berani, sengaja memang tidak ke masjid sebelum imam naik mimbar, sehingga kemudian berdiri semua padahal imam sudah khutbah. Itu kalau nggak orang sekarang nggak mungkin berani. Dulu nggak mungkin, maka sampai langsung duduk. Karena nggak berani sebenarnya. Bagaimana Nabi itu berdiri khutbah lalu dia berdiri salat? Itu nggak mungkin berani. Tapi Nabi tetap nggak apa-apa, salatlah. Sebenarnya supaya apa? Supaya besok nggak ada yang terlambat juga. Kecuali zaman sekarang tambah terlambat di situ. Jadi maka di sini disunnahkan untuk salat sunnah antara salat fardu dengan salat sunnah itu dipisahkan. Supaya ini juga menunjukkan bahwa antara salat fardu dengan salat sunnah itu orang supaya tahu beda. Nah, ini menunjukkan pentingnya ilmu. Ini fardu atau sunnah gitu. Dan ini kalau kita tahu bahwa ini fardu, ini sunnah, maka seharusnya orang itu sangat mempersiapkan yang fardu, baru kemudian yang sunnah. Jangan kebalik-balik gitu. Yang fardu nggak dipersiapkan, yang sunnah baru metenteng. Itu keliru. Jadi sholat itu seharusnya yang fardu ini betul-betul dipersiapkan, termasuk sholat qobliyah. Sholat qobliyah itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk mempersiapkan sholat fardu. Kan begitu? Ya kayak olahraga lah. Ada apa itu namanya? Pemanasan. Pemanasan itu kan dikit-dikit kan? Bukan yang habis-habisan. Kalau yang habis-habisan itu bukan pemanasan, langsung pingsan. Yang namanya pemanasan memang ringan. Jadi sholat qobliyah itu memang ringan. Maka disebutkan Nabi itu sholat 2 rakaat, sholat qobliyah subuh, itu ringan sekali. Sampai Ummuna Aisyah itu mengomentari, Nabi baca Fatihah enggak ya? Saking ringannya. Tapi bukan kayak kita soalnya. Kita kan cepat sekali, nggak tahu baca Bismillah atau tidak malah. Jadi Nabi begitu. Jadi apa? Salat qobliyah itu memang ringan. Untuk apa? Untuk persiapan salat fardunya. Dan memang Nabi kalau sudah salat fardu untuk salat subuh, memang itu panjang-panjang. Untuk salat subuhnya kan panjang. Makanya di hari Jumat, salat subuh itu kan 3 halaman. 1 rakaat. Rakaat yang kedua, 2 halaman setengah. Ya, 2 halaman setengah kan? Atau 2 halaman? Setengah halaman, 1 halaman, ya 2 halaman, panjang kan? Dan juga rata-rata kemudian 1 halaman. Tapi sholat sunnahnya pendek. Nah untuk sholat ba'diyahnya kalau ada, itu kan untuk apa? Untuk ya ini sedang. Kalau ba'diyah ini sudah sedang, ya kan? Karena sudah santai kan ba'diyah itu. Ini sangat tergantung dengan mau cepat atau tidak. Nah ini sifatnya adalah untuk menambal. Jangan-jangan tadi sholat fardunya ada kekurangan. Gitu. Jadi di situ. Jadi semua sholat sunnah itu dalam rangka untuk memperkuat sholat fardunya atau memperkuat kewajiban. Gitu. Dan itulah pentingnya ilmu. Banyak orang ngejar yang sunnah, meninggalkan yang fardu. Nah ini keliru. Salat sunnah saja itu juga ada tingkatan, itu ada tingkatan. Jadi antara salat rawatib itu ada tingkatan. Sering sudah kita sebutkan, salat rawatib itu yang paling tinggi derajatnya adalah qobliyah subuh, paling tinggi.
lalu qobliya zuhur, lalu ba'diya zuhur, lalu ba'diya maghrib, ba'diya isya. Nah, gitu. Itu yang tinggi. Ada yang sedang-sedang adalah qobliya asar, gitu. Qobliya subuh. Ada yang nggak boleh, yaitu ba'diya subuh, ba'diya asar dan ba'diya subuh. Jadi gitu. Nggak semuanya itu sama, gitu.